Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah yang kami hormati, atas izin Allah malam hari ini kembali kita seluruhnya diizinkan untuk mendapat dan memilih aktivitas yang terbaik, aktivitas yang menuntut kesabaran. Karena di dalam kajian atau di dalam pengajian yang saat ini sedang kita jalani bersama, mohon izin kalau nanti ada di antara jamaah yang bahasanya kita mungkin tersinggung, itu berat, itu repot, maka kita harus bersabar, kita harus fokus, kita harus ikuti kajian ini dengan proses-proses yang baik. Dan inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini, berkaitan dengan akhlak kepada Allah yang kedua. Mohon diingat, kita sudah masuk akhlak kepada Allah yang kedua. Akhlak kepada Allah yang pertama, apa hadirin? Yang sudah kita pelajari bersama, tawakal, betul. Kita sudah belajar bersama dan itu kita cukupkan, kita selesaikan meskipun kita belum membahas ayat dan hadits seluruhnya. Dalam kitab Minhajul Muslim yang kedua adalah sabar. Dan kita sudah memulai pada 3 pekan yang lalu bagaimana kisah Nabiullah Ayyub, yang dalam hidupnya disebutkan dalam banyak riwayat memang contoh terbaik untuk sabar menghadapi musibah itu adalah sabarnya Nabi Ayyub. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk dengan berbagai macam ayat, seharusnya seperti itu, ayat-ayat yang berbicara dengan sabar. Tapi kemudian kalau kita berbicara ayat-ayat tentang sabar, disebutkan ada 90 ayat di dalam Al-Quran, belum dari hadisnya. Sepertinya akan memakan waktu yang sangat lama. Maka dalam kitab Minhajul Muslim hanya diambil beberapa ayat spesial yang kemudian diberikan kesempatan kepada kita seluruhnya untuk tadabbur ayat-ayat tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sabar ini kami ulang kembali berkali-kali, sabar ini merupakan akhlak yang
agung dan tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk sabar. Maka orang yang bersabar, hadirin, pahalanya cuma satu. Orang yang bersabar itu pahalanya surga aja dah. Tapi sabar itu tidak mudah. Mohon izin, sabar ketika kita memandang sesuatu yang haram, itu berat, itu tidak mudah. Karena sesuatu yang dilarang untuk dilihat sekarang itu justru menjadi komoditas, menghasilkan uang. Bahkan mereka berbangga dengan predikat-predikat tertentu, YouTuber misalkan. Atau mereka, mohon maaf hadirin, mereka punya goyang-goyang tertentu yang kemudian menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk mereka. Kita berat untuk tidak melihat itu karena memang kondisi kita sudah seperti ini. Maka yang ada, hadirin rahimani wa rahimakumullah, adalah kita tidak boleh kalah dengan situasi, tapi kemudian kita rubah caranya. Kalau memang kondisi seperti itu, masyarakat memang memperlihatkan aktivitas yang negatif, padahal kita pengen menjadi calon penghuni surga, maka silahkan perbanyak istighfar. Ketika melihat sesuatu yang Allah larang, kemudian mata kita ditundukkan, kemudian astagfirullah. Jangan bertahan dengan alasan, kan boleh Pak Ustadz sebelum berkedip. Jangan. Kita naik kendaraan, ada orang yang tidak mengenakan jilbab, oh itu jangan dilihat. Bahaya untuk kita, bahaya untuk iman. Maka akhlak yang sekarang ini kita pelajari tentang sabar, hadirin rahimani wa rahimakumullah, ditulis oleh para ulama, dan titik akhir kesabaran itu adalah nanti ketika ruh kita itu dicabut oleh Allah. Saat itulah baru kesabaran itu boleh kita berhenti. Kalau belum mati, maka kita tetap harus bersabar dalam kondisi apapun. Allah menyampaikan secara jelas berbagai keutamaan bagi orang yang bersabar. Di antaranya Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mampu bersabar atas izin Allah itu akan mendapatkan pahala yang tak terhingga, unlimited dia. Pahalanya suka-sukanya Allah. Nggak ada ceritanya orang yang mampu bersabar itu pahalanya 10 atau 20. Tidak. Allah mengatakan bighairi hisab. Suka-sukanya Allah mau memberi berapapun. Mau diberi ke surga tingkat tertinggi, bisa. Karena memang para nabi, para orang-orang soleh, as-siddiqin, as-syuhada, itu mereka adalah orang yang bersabar. Maka bisa jadi kalau hadirin seluruhnya jamaah Masjid Darul Huda bersabar, maka kemudian mendapatkan tingkat surga yang sama levelnya dengan mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bisa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami membawakan satu ayat. Dan ini ayat insya Allah kita seluruhnya sudah hafal. Betul hadirin? Betul jamaah sudah hafal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyampaikan kabar kepada kita, sungguh Allah akan berikan cobaan kepada kita. Berarti hadirin, kalau sudah ada ayat yang seperti ini, ujian itu sunnatullah. Cobaan dalam hidup itu adalah ketentuan yang sudah Allah tentukan. Nggak bisa kita lari dari ujian tersebut. Mohon izin,
Orang kaya akan diuji dengan hartanya. Orang yang dicukupkan oleh Allah biasanya disebut orang miskin, misalkan seperti itu, juga akan diuji dengan kemiskinannya itu. Maka seperti sayap burung, yang sebelah kanan itu ada sabar, yang sebelah kiri ada syukur. Ini penting untuk kita pelajari, kita sampaikan untuk istri atau suami di rumah, juga untuk anak-anak kita. Apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kemudian jiwa. Maksudnya berarti di antara keluarga ada yang lebih dahulu meninggal. Mungkin orang tua sudah nggak ada, atau mungkin anak yang didamba kemudian sudah lahir, qadarullah ada penyakit tertentu kemudian meninggal terlebih dahulu dibandingkan orang tuanya. Kemudian buah-buahan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, buah-buahan, jiwa, harta, lapar, takut, ini sudah menjadi semacam ujian menyeluruh. Semuanya akan mendapatkan ujian ini. Ketakutan, naam. Siapa di antara kita yang gak takut kalau mati? Siapa di antara kita yang berani nantangin misalkan, Pak Ustadz gak apa-apa deh, aku mati sekarang, bekalku udah cukup kok, aku sudah insya Allah pokoknya masuk surga, pantes banget. Siapa di antara kita yang berani? Gak ada. Bahkan ketika ditanya, Ustadz pun mengatakan begini, silahkan bapak-bapak kalau pengen meninggal, boleh bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Ustadz juga takut. Dan ujian ini, ujian ketakutan untuk meninggal, itu luar biasa. Khususnya bagi bapak-bapak yang sudah punya usia 40, 50, 60, sudah mulai itu, rambut mulai beruban. Maka dia sudah harus ambil posisi terbaik seperti bapak-bapak sekalian, mendekat ke masjid, ambil Quran, banyak berdoa, berharap penuh kepada Allah, biar ujung dari hidupnya itu husnul khotimah. Jangan ketika justru usia 40, 50, 60 menggunakan istilah puber kedua, puber ketiga, sekarang aku baru happy, baru bisa menikmati hidup. Jangan. Kemudian kelaparan, naam, seluruh kita pernah seperti itu. Pernah diuji lapar. Kemudian kekurangan harta, pernah ujian itu. Kemudian kita diminta mengambil posisi yang terbaik oleh Allah. Apa itu? Orang yang ketika diuji dengan berbagai macam ujian, posisinya itu adalah sabar. Yang ditimpa musibah, sabar. Sedang tidak Allah izinkan memiliki rekening saldonya itu nggak begitu banyak, sabar. Pengen banget untuk umroh, pengen banget untuk haji, tapi kok belum punya ya? Ya sudah, angkat tangan tinggi-tinggi, sering-sering sholat setelah subuh, sholat syuruk. Kemudian minta untuk dipantaskan agar dipanggil oleh Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika ada musibah yang tidak mengenakkan, mohon izin, musibah yang tidak mengenakkan. Saya ambil contoh. Kalau tiba-tiba bapak-bapak di sini, kemudian ketika keluar dari masjid, ada muhsinin, ada donatur yang kemudian memberikan voucher, isinya 200.000 seluruhnya. Itu musibah. Tapi musibah positif, musibah yang kita seluruhnya senang. Kita nggak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kita ucapkan alhamdulillah. Tapi musibah yang secara umum orang-orang tuh nggak suka dengan itu, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jatuh sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti itu ya ibadallah, mereka itulah orang yang mendapatkan barokah yang sempurna, rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagai bukti bahwa tidak semua orang yang diuji oleh Allah itu bisa sabar.
Allah memberikan pointer. Mereka itu yang ketika diuji sabar, maka mereka akan mendapatkan barokah yang sempurna, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti kalau di antara kita hadirin ya ibadallah, ada orang yang diuji oleh Allah, kok tidak sabar, dia tidak mendapatkan berkah, tidak mendapatkan rahmat, dan tidak mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Kita harus berlatih. Saya merasa masih muda. Saya harus berlatih dari bapak-bapak sekalian yang seusia bapak-bapak masih semangat mencari ilmu. Belum ada jaminan saya seusia bapak-bapak saya semangat duduk di masjid. Belum tentu. Karena mungkin ada kemauan tapi nggak mampu. Kemauan untuk duduk di masjid seperti bapak-bapak sekarang, di usia saya nanti seperti bapak-bapak, belum tentu bisa. Kemauan itu menggebu, tapi ternyata udah nggak mampu. Udah nggak bisa duduk seperti bapak sila lama. Udah nggak bisa. Maka sekarang hadirin, khususnya untuk mas-mas yang masih muda, semangat itu dijaga. Mohon sama Allah betul agar semangat itu terus berkelanjutan sampai nanti. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari di usia 80 tahun, itu usianya seperti orang 35 tahun. Abu Ayyub dengan cerita-cerita yang fenomenal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Syarh Ushul Tsalatsah dinyatakan bahwa sabar itu ada 3 macam. Ini insya Allah tidak selesai malam hari ini. Saya akan selesaikan poin 1 dulu. Apa saja dari 3 itu? Yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah. Ini poin yang sangat berat. Saya boleh bertanya hadirin. Dari 6.000-an ayat di dalam Al-Quran, disebutkan oleh ahlul Quran, para ulama-ulama yang fokus dalam Al-Quran, disebutkan 500 dari 6.000 itu ayat yang berkaitan dengan syariat. 500. Ada halal, ada haram, ada mubah, yang kemudian ditafsirkan oleh mereka ahli fikih. Contoh ayat wajib, aqimus shalah. Artinya hadirin apa? Dirikan itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang Islam yang tidak mendirikan sholat, berarti dia dosa, betul. Nah, mendirikan sholat itu berapa kali hadirin? Bener 5? Seriusan nih? Bener 5? Betul. Yang wajib berapa? 5. Lah yang sunnah ada berapa? Coba, nggak cuma 12 ternyata, ada banyak itu. Nggak cuma 12. Izin, boleh tidak saya tanya hadirin, yang tadi pagi sholat sunnah syuruk siapa? Sholat sunnah setelah sholat subuh selesai, atau sholat duha? Alhamdulillah, kita semua sudah dikalahkan oleh Bapak. Hari ini setoran kita kepada Allah jumlah sholat lebih banyak Bapak dibandingkan kita. Kalah sudah. Yang tadi malam tahajudnya sempurna 11 rakaat siapa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Aqimus sholah itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Betul saya sampaikan. Gak mudah orang itu untuk mau mendirikan sholat. Lawang banyak kok. Mohon maaf hadirin, saya berdiri. Banyak orang takbir sholat itu biasa. Takbir itu begini, lemes-lemesan. Coba kalau itu dibandingkan dengan sikap tegap bapak-bapak ketika bekerja. Bukankah kalau hormat kepada pimpinan itu harus fokus, dadanya tegak, kemudian tangannya diposisikan di sebelah mana? Ada SOP-nya semua ya Pak ya. Tapi kenapa ketika sholat kita tidak fokus? Tenang aja. Kita sholat biasa, kadang nggak tahu yang dibaca, ngebleng dikit, nggak apa-apalah Pak Ustadz. Loh jangan. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Kemudian kita menjawab Rabbana walakal hamd.
Apa itu artinya? Kita harus tahu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran sholat itu harus diprioritaskan dalam kurikulum untuk anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini. Mereka harus tahu sholat nomor satu sebelum mereka menghafal kalamullah, sebelum menghafal Quran. Tahu dulu nih sholat yang benar dulu nih. Gimana rukuknya, gimana sujudnya, boleh enggak sholat itu ngebut. Ini kaitannya dengan sabar ketika taat kepada Allah. Ketika sholat, kemudian kenapa? Muncul pertanyaan kembali. Begitu selesai sholat, kalimat pertama yang dibaca adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah. Karena ada kemungkinan ketika kita sholat itu belum benar bentuk tangannya, sikap sujudnya, posisi kakinya belum benar, maka kita istighfar meskipun kita baru saja melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini pentingnya sabar dalam taat kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami nomor 2, nomor 3 dan poin berikutnya kami lompat. Dan sekarang kita fokus. Hanya 2 kesabaran yang saat ini akan kita kaji bersama. Bismillah hadirin. Sabar dalam ketaatan yang harus diperhatikan betul oleh kita seluruhnya setelah mempertahankan la ilaha illallah adalah sabar dengan berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Luar biasa. Hadirin, boleh saya tanya, siapa di antara hadirin sekarang yang ujuk-ujuk jadi orang tua? Ada? Tidak? Kita semua pernah bayi. Kita memiliki ayah dan ibu. Kita dididik oleh mereka dengan didikan yang baik. Sampai di usia kita sekarang seperti ini, alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan kedua orang tua kita sudah tidak ada, kita kirimkan doa-doa terbaik untuk mereka. Sebanyak mungkin kirimkan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau orang tua kita ini masih ada, contohlah Ibnu Umar yang maksimal betul merawat ibundanya khususnya. Kemudian ketika ibunda dari Ibnu Umar itu wafat, Ibnu Umar menangis tapi tidak meratap, menangis pilu. Kemudian teman-temannya bertanya, Ibnu Umar, kamu adalah laki yang jagoan, kamu laki-laki perkasa, kamu laki-laki kuat, kenapa dengan musibah ibumu meninggal kok kamu menangis sejadi-jadinya? Ibnu Umar kemudian mengatakan, biarkan aku menangis seperti ini. Karena pintu surga, pintu tengah surga sudah tertutup. Seorang yang mulia ketika sabar menghadapi kehidupan dengan kedua orang tuanya, itu bisa dinilai, bisa dilihat, dan bisa menjadi bukti dari kekuatan ilmu tauhid yang sudah dia pelajari. Orang belajar tauhid, bukti yang nomor 1 adalah bakti dan cintanya dia kepada kedua orang tua. Nggak usah cari yang lain deh. Nggak usah mencari bagaimana sikap dia berbicara, adab dengan orang, muamalah. Jangan. Orang yang tauhidnya benar, lihat bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau sudah wafat, ada cara-cara khusus bagaimana berbakti dengan kedua orang tua yang sudah wafat. Kalau orang tuanya masih hidup, ya ibadallah, ini yang menjadi kajian kita. Bahasa kita dengan bahasa orang tua beda. Dulu orang tua kita tidak mengenal gadget. Atau mungkin dulu orang tua kita, ya bisalah WhatsApp. Sekarang sudah seperti ini kondisinya. Semakin banyak aplikasi, semakin mudah orang untuk mengakses berita. Kemudian kepada kedua orang tua kita yang sudah mendidik kita, begitu kita ada ilmu 1 atau 2. Kalau bapak-bapak sekarang mungkin ada ilmu bahasa Arab, hadza hadihi. Kemudian mulai menghardik orang tua, Pak, Bu,
Ini anakmu udah lebih pinter, ayo dong ikuti anakmu. Bapak nggak usah ngeyel lah pak, ayolah kita masuk Islam dengan kafah. Nanti dulu. Orang tua dengan pengalamannya dalam hidup, orang tua dengan kasih sayangnya, bisa jadi dulu harusnya orang tua itu mengaji, dulu harusnya orang tua itu mencari ilmu, tapi karena kita sedang di dalam perut ibunda kita, mengharuskan ayah dan ibu tidak bisa mengaji dan mengkaji. Itu harus menjadi perhatian kita selaku anak-anak soleh yang ingin mempertahankan akhlak kepada Allah yang nomor 2, yaitu sabar. Cara pandang antara kita dan orang tua pun berbeda. Mungkin orang tua melihat makanan-makanan tradisional itu lebih enak, lebih ngena di perut. Sedangkan hadiah-hadiah dari kita, menu-menu yang milenial mungkin gak cocok untuk orang tua. Ketika orang tua gak makan hadiah dari kita, jangan cemberut, jangan kemudian marah, karena memang perut orang tua sudah disetting untuk menerima makanan-makanan yang tradisional dalam pikiran kita. Senangnya gedok, kemudian senangnya makanan-makanan ya tiwul dan lain sebagainya. Kok kita sodorkan donat, meskipun merek-mereknya mewah, orang tua nggak makan itu, kemudian mengatakan aku nggak doyan yang seperti ini. Kita jangan marah, karena memang kondisinya berbeda. Lidah orang tua mungkin nggak terbiasa dengan donat yang mahal, nggak terbiasa dengan makanan-makanan mewah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah meminta kita untuk taat kepada orang tua dalam kaitannya dengan sabar, itu terus menerus, gak ada berhentinya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ada 3 ayat Al-Quran yang antara satu ayat dan ayat lainnya, kalau tidak terpenuhi salah satunya, kita gagal menjadi orang beriman. Saya ambil contoh. 1, aqimus sholah, lanjutannya wa atuz, masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Imam. Aqimus sholah wa atuz zakah. Seakan-akan ayat ini mengatakan, kalau kamu sholat, hebat sholat kamu, tumakninah sholat kamu, tapi kamu tidak mengeluarkan zakat yang wajib itu, sholatmu gak ada artinya. 1. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Kamu patuh kepada Allah, zikir, ibadah, sabar, sholat, tapi dengan rasulmu kamu menghina. Allah, rasul kan buta huruf. Allah, cuman rasul kan manusia biasa. Apalagi mengatakan, mohon izin, mohon maaf, ini sering terjadi. Rasul itu kan, maaf pak, doyan dengan, betul, doyan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang muslim mengatakan seperti tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatnya dia kepada Allah itu enggak terbukti. Ada kaitannya dengan surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima hingga kita bersyukur. Saya ambil kurung buka kurung tutup, bangga dengan kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Syukur kita kepada Allah, ucapan alhamdulillah kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kepadaku nikmat sehat. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kepadaku keluarga yang bahagia. Engkau berikan kepadaku kendaraan yang istimewa. Enggak akan berlaku untuk Allah ketika kita sering membuat luka dan air mata kepada kedua orang tua. 3 ayat ini menurut Ibnu Abbas ya ibadallah harus menjadi perhatian kita seluruhnya, kaitannya dalam taat
taat kepada Allah, sabar kepada Allah. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, sabar menghadapi orang tua merupakan akhlak yang sangat indah jika mampu diterapkan khususnya untuk mereka yang usia muda. Bapak-bapak, kalau sekarang mohon izin, mohon maaf, menurut saya bapak-bapak yang sudah usia seperti yang di depan ini sudah orang tua sudah wafat ya Pak ya. Baik, berarti kan kita tinggal mengirimkan doa, mengirimkan mungkin hadiah berupa amal soleh dan lain sebagainya untuk mereka. Nah, yang masih muda, yang masih punya orang tua sekarang, kalau sampai terjadi pertentangan dalam hidup, wih, itu luar biasa. Antum pengen untuk nikah dengan akhwat yang ini, orang tua antum nikah dengan akhwat yang ini, kemudian antum adu argumen, kemudian luar biasa di situ, sampai tunjuk-tunjukkan wajah, sampai mengatakan mama kan jadul pikirannya, mama sih orang kuno, nih mah orang milenial, ya harus nikah dengan yang milenial mah. Kalau sampai ada omongan seperti itu, istighfar. Khususnya untuk anak-anak muda. Saya masih merasa muda. Dengan pilihan-pilihan ibu saya sama Pak, tidak mudah. Ibu saya pernah mengantarkan ayam, ada kuah-kuahnya santan. Padahal saya sudah disampaikan, Pak Arif jangan banyak-banyak santan, itu repot. Pasti saya terima. Kemudian santan ini mau buat siapa? Akhirnya saya putuskan, wis santan ini buat anak saya saja. Tabarruk, nyari barokah saja. Jangan ditolak, jangan ngomong, ibu, emang ibu nggak tahu ya? Kan aku sudah ketemu dokter, aku sudah disampaikan jangan banyak-banyak santan. Kenapa sih ibu masih ngirim santan? Jangan begitu. Terima dulu yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh orang tua. Sesampainya di rumah baru kita lihat, oh ini begini, oh ini begitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di akhirat, bismillah, semoga saya kuat mempraktekkan sabar ini. Di akhirat hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada al-a'raf. Kalau saya bayangkan begini hadirin, di sebelah sini ini neraka, di sebelah sini ini surga. Al-a'raf itu ini nih, ini al-a'raf. Saat itu ada mujahid, ada pahlawan. Disebutkan kisah ini dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Ada mujahid, orang yang di dunianya itu berperang di jalan Allah kemudian meninggal. Idealnya orang ini ikhlas karena Allah berjuang, kemudian wafat di medan perang. Idealnya dia itu masuk surga. Tapi ternyata ada yang kurang dari orang yang mujahid ini. Kurangnya cuma satu, bukan sholatnya, bukan semangatnya, tapi kurangnya cuma satu, pernah membuat luka hati kepada ibunya. Dan dia belum minta maaf kepada ibunya. Kemudian diletakkan oleh Allah di Al-A'raf ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang ini akan menunggu keputusan dari Allah. Karena neraka tidak mungkin dimasuki oleh orang yang berjihad. Neraka nggak mungkin masuk di dalamnya itu orang-orang yang fokus memperjuangkan agama Allah. Neraka tidak mungkin menerima tetesan darah dari orang yang berjihad. Neraka tertutup untuknya. Tapi kenapa surga juga masih tertutup? Karena dia belum berbakti kepada orang tua, pernah melukai hati orang tua, dan belum mohon ampun kepada orang tua sampai wafatnya di medan jihad. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair hadirin. Ini harus menjadi perhatian kita seluruhnya. Bagi antum yang orang tuanya sekarang ini masih ada, coba tanya sepulang kajian ini, mama, ayah, ibu, bapak, pernah nggak aku membuat ibu luka hatinya? Kalau jawaban ibu pernah, tolong kemudian minta ampun kepada ibu. Bu, tolong ampuni aku. Aku beristighfar kepada Allah, tolong ibu ampuni aku ya bu ya. Kemudian berikan hadiah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Allah itu mendudukkan posisi orang kafir dan orang muslim sama dalam hal keayahan atau keibuan. Orang Islam sama orang kafir non muslim ini, itu kan harusnya kedudukannya berbeda. Harusnya begitu.
Tapi untuk urusan bapak dan ibu, orang Islam itu sama orang kafir sama. Kalau saya ambil contoh, kalau bapak ibu saya Muslim, saya harus berbakti 100%. Kalau ternyata ibu bapak saya kafir, saya juga harus berbakti 100%. Allah berikan rata kedudukan seperti itu dalam hal berbakti kepada orang tua. Tolong tetap bersabar kepada para ayah, kepada para ibu. Karena yang kita lakukan nanti itu akan dibayar kontan oleh anak dan cucu kita. Kisah Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in, zuhud, soleh, hidupnya fokus untuk agama. Ketika Thabit Al-Bunani ini di pasar, hadirin, kalau kita sekarang mungkin di mall, begitulah, sedang masuk mall, kemudian melihat seorang anak menampar pipi ayahnya. Seorang anak menampar pipi ayahnya, dan ayahnya diam. Thabit Al-Bunani bergejolak itu hatinya. Ya Allah, ini ada anak yang gak berbakti kepada orang tuanya. Ini ada bapak yang diem aja. Kenapa anaknya gak ditegur? Malu-maluin aja. Thabit Al-Bunani maju, kemudian minta izin kepada kedua tadi. Kepada ayah ditanyakan, "Bapak, yang dilakukan anak bapak tadi apa?" "Dia barusan menamparku." "Kenapa bapak diam saja?" Biarin. Jalan lagi. Thabit Al-Bunani kesel. Kok diem aja sih? Ditanya sama anak, "Nak, kenapa kamu nampar bapak?" "Tanya sama ayah saja." Ditanya ulang kepada bapaknya, "Bapak, kenapa bapak ditampar?" Diam saja. Kemudian sambil mojok mungkin seperti itu, duduk, kemudian dijelaskan, "Dulu di hari yang sama, di jam yang sama, tapi tahunnya berbeda, aku melakukan perbuatan yang sama, aku tampar bapakku di hadapan khalayak umum. Bapakku malu. Dan sekarang anakku menampar aku di tempat yang sama, di hari yang sama, tapi tahunnya berbeda, dan aku tidak mungkin membalas kepada anakku. Ini adalah hutangku kepada ayahku yang sudah dibayar lunas oleh anakku." Thabit Al-Bunani, silakan dibuka. Siapa dia? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mohon selalu diingat tentang puncak kesabaran ini. Saat kita mampu bersabar menghadapi orang tua, inilah sabar yang kaitannya langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah. Karena ridullah fi ridul walidain. Allah itu memberikan ridho kalau orang tuanya, bapak dan ibu juga ridho. Ada kisah Uwais Al-Qarni dari Yaman, yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ternyata Uwais Al-Qarni, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah pengen banget dari Yaman itu untuk masuk ke Madinah dan Mekah untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibunya melarang, "Jangan nak, aku sudah sepuh, aku sudah orang tua." Padahal hadirin, kalau Uwais Al-Qarni berangkat naik onta dari Yaman ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya surga. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain dijamin surga, ada jaminan surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Uwais Al-Qarni sabar dalam ketaatan. Dia patuh kepada ibunya. "Baik deh ibu, kalau seperti itu aku nggak bertemu Rasulullah nggak apa-apa. Aku akan bertemu dengan ibu, mandi bareng, memandikan ibu, mau nyuapi ibu, nggak apa-apa. Aku nggak ketemu Nabi dan nggak mendapatkan predikat sahabat, nggak apa-apa." Tapi lihat, ketika Rasulullah bertemu dengan Umar Ibnul Khattab, kemudian mengatakan, "Wahai Umar, nanti akan ada orang dan rombongan dari Yaman yang datang ke Mekah ini. Tolong, kalau memang kamu masih hidup, kamu ketemu dengan rombongan itu, cari orang yang namanya Uwais. Cari." Umar kemudian berpikir kalau mencari orang itu tidak mudah. "Tandanya apa ya Rasulullah?" "Apa tandanya?" "Uwais itu ada bekas gatal, bekas penyakit yang tidak bisa sembuh luka itu. Sembuh tapi ada bekasnya." "Baik." Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa aku harus bertemu dengan dia? Apa keistimewaannya?" Rasulullah mengatakan, "Di antara Uwais dan Allah tidak ada hijab."
Luar biasa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hari dan tahun berlalu, Uwais datang ke Mekah. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais, "Benar kamu yang namanya Uwais?" "Benar." "Kalau begitu tolong doakan aku." Di depan Ka'bah Umar meminta, "Tolong doakan aku wahai Uwais." Uwais mengatakan, "Wahai Umar, harusnya engkau yang mendoakan kita jamaah dari Yaman. Jamaah umroh dari Yaman harusnya engkau yang mendoakan kita." Tidak. Kemudian mereka berdua menepi. Kemudian setelah mereka menepi, Umar bertanya, "Uwais, benar di punggungmu ada bekas luka yang tidak sembuh?" "Benar." "Benar kamu tidak mampu berangkat dari Yaman ke Madinah untuk bertemu Rasulullah karena berbakti dengan ibu?" "Benar." "Uwais, Nabi kita menyampaikan bahwa doamu tidak ada hijab sampai kepada Allah. Tolong doakan aku di depan Ka'bah yang mulia." Kemudian Uwais bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, doa apa yang kamu inginkan?" Umar kemudian mengatakan, "Tolong Uwais, doakan aku agar Allah mengampuniku." Itu Umar bin Khattab yang sudah dijamin surga, yang kuburannya nempel dengan kuburannya Rasulullah, masih minta istighfar. "Tolong doakan aku agar Allah mengampuni dosaku." Bagaimana dengan kita wahai jamaah? Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menjadikan orang tua kita sebagai orang tua yang soleh dan solihah. Yang sudah meninggal Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajat orang tua dengan istighfar anak-anaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.